Oke, sudah direcord dan kembali lagi bersama saya Rapco Tarigan di Cogan Stock Podcast, dan kali ini kita bersama Hendra Budijaya. Wede, halo. Gimana kabar Hendra? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, sehat ya di masa PPKM ini ya. Oh jelas dong. Udah 1 bulan PPKM nih, gimana tanggapan lu nih? Sebagai awam, orang lapangan. Sama aja. Lu pakai ini nggak sih, pakai surat jalan nggak sih kalau mau keluar dari daerah gitu, atau mau ke Jakarta atau segala macamnya? Gue kalau mau ngomong gimana yang enak pemerintah ya. Sebenarnya jam-jam tertentu tuh PPK sekatnya tuh nggak terlalu kencang. Jadi kita bisa lewat sebenarnya. Iya sih. Cuman jalan-jalan besar aja kayak Senayan, Tamrin, itu kan harus kenceng itu. Cuman kalau yang lain-lain mah ada jalan-jalan tikusnya lah. Paham lah gua. Iya. Lagi jalan biasa pun kalau udah siangan lewat kok boleh. Iya kan? Okay. Di PPKM mana ya aman lah. Gitu. Aman lah ya. Oke. Ndra, gue pengen bahas sama lu nih soal etos kerja orang-orang Chinese kayak gitu. Lu kan sebagai orang Chinese. Baru gue mau tanya nih, lu mau bahas apa mau gue hari ini? karena gue selama berteman sama orang-orang Chinese tuh kayak habitnya bagus aja gitu. Nah makanya gue pengen bahas nih soal habitnya seperti itu. Tapi sebelum jauh ke sana, gue pengen tanya sama lu soal sebenarnya kita boleh nggak sih menggunakan konotasi orang-orang Cina, atau harus pakai orang-orang Tionghoa atau orang-orang Chinese seperti itu? Kalau gue ya, karena kalau gue bercanda sama teman-teman sama-sama keturunan ya, gue sih ngomongnya ya emang Cina. Gue ada teman di Sewan ngomong, Cina Sewan lu. Oh gitu. Canda biasa aja sih. Karena menurut gue sama aja. Konotasi dan konteksnya yang ngaruh. Kayak kalau gue ngomong, Cina lu, tiba-tiba orang ngomong Cina lu, kan beda rasanya. Yeah. Mungkin gue rasa mau disebut apapun terserah. Cuman menurut gue sih penggunaan kata Tionghoa itu karena Cina itu kan negara. Ini kan negara juga Indonesia. Kalau mau disebut keturunan ya Tionghoa lah, karena keturunan, bukan negaranya apa. Oke. Berarti clear-nya adalah orang-orang Tionghoa ya, karena kalian suku Tionghoa tapi tinggal di negara Indonesia seperti itu. Betul Tionghoa. Karena kalau bilang Cina juga kita kadang-kadang lucu suka pulang lu ke Cina sono. Gue juga bingung bahasa Cina aja gue nggak bisa. Iya ya. Ada stigma kayak gitu ya. Tapi lu bangga nggak sih menjadi orang Tionghoa di Indonesia? Kalau jujur sekali ya, enggak. Kenapa? Karena gue kalau ngomong enak, kayaknya gue jadi baper banget kalau ngomong ya. Karena negeri ini masih, gue lihat ya, anggaplah gue nggak mengeneralisir, tapi anggaplah yang gue alami deh. Banyak yang masih keras banget gitu rasisnya. Yeah. Keturunan gitu. Padahal kalau boleh ngomong ya, bukan kita juga yang mau jadi keturunan gitu. Kan, kalau teman-teman pernah nonton sama gue yang di Instagram, kan gue ngomong kalau bisa gue nggak mau jadi orang Cina, gue maunya jadi orang Arab, ya nggak? Jadi jualan parfum ntar lu. Oh, gue kan mau jadi raja minyak ceritanya. Anak konta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Iya ya. Gitu. Kalau bisa pengen jadi orang Arab ya, nggak mau jadi orang Cina atau orang Tionghoa ya. Enggak, cuman ya karena terlahir di sini ya kita nikmatin. Nah, permasalahannya banyak sekali yang kurang teredukasi. Jadi mereka kurang teredukasi, akhirnya masih membeda-bedakan mana yang turunan, mana yang dalam tanda kutip orang pribumi.
Karena gue sendiri mempertanyakan pribumi itu apa sih? Betul. Gampangnya begini. Ya gue bersyukur karena salah satu yang tokoh yang cukup liberal yang gue tahu ya lu. Salah satu yang Rapo kan salah satu menyuarakan dari keberagaman ini itu kan Rapo banyak ini. Kita dukung ya. Rapo podcastnya close the door. Buset. ampun. Lu tau gak sih? Gue waktu kemarin bahas soal LGBT, gue ada beberapa nomor telepon tuh yang ngeteror gue tuh, gila kata gue. Karena narasumber lu ngeri banget ngomongannya. Gila. Waktu lu post di Instagram kan, gue liat, wah si Rapko bahas beginian nih. Aduh. Lu kan pernah ketemu gue di kereta, kita bahas ini juga kan? Iya. Kurang lebih gue tahu lah pandangan lu. Wah ini pasti ngeri ini. Iya makanya kan. Tapi kan gue nggak ngajak untuk pro dalam arti pernikahan karena gue tidak kesana ngarahnya gitu loh. Banyak orang yang klarifikasi ya, gue straight sih kok. Apa? Gue straight kok. Jangan deketin gue please. Buset. Atau gue juga kalau itu juga milih-milih lah, masa mau yang ceking gitu. Gue ganteng lu sama gila, ngeri. Gambar diri utuh. Kagak guys, gue hetero guys, parah lu, bikin narasi yang enggak lu. Oh iya, maaf. Gue bukan bikin orang kan berasumsi. Ya lanjut lagi kenapa tadi. Tadi gue ngomong ya. Terakhir ya, lu bilang tidak teredukasi, sulit membedakan antara keturunan dan asli dari negara seperti itu. Karena kebanyakan yang ngomong itu sebenarnya bukan orang yang pro kepada keturunan asli bangsa Indonesia. Kan cerita gue pendatang nih. Yang mereka percaya adalah golongan mereka sendiri. Contohnya apa? Gue sih gampang nih. Kalau gue suka di jangan belanja di toko Cina. Waktu zamannya Ahok tuh kan rame tuh jangan belanja di toko Cina, belanja di toko pribumi. Tapi waktu kasus ojol versus angkot, yang ribut kan sama-sama lu orang pribumi. Sorry gue ngomong. Iya makanya. Di Tangerang ada kasus tuh depan Tang City, angkot sengaja nabrakin ojol waktu itu kan rame. Itu kan sama-sama orang pribumi. Betul. Nggak tahu mungkin sudah sama Jawa atau Jawa sama Jawa atau nggak tahu. Terus apalagi yang sering kali itu yang berantem ya kalian aja gitu loh. Yang korupsi orang pribumi. Iya dia juga. Karena yang terjadi itu nanti kita bahas kecemburuan seolah-olah para pendatang ini menguasai negeri yang dia datangi. Betul. Padahal sebenarnya nggak begitu amat nanti. Karena gue belajar beberapa gue tahu gitu. Tapi yang pertama karena mereka kurang teredukasi, terus merasa kok kita kalah, terus dia nggak tahu bagaimana harus menyikapinya ya hantem aja begitu. Jadi kemarahan tertentu. Tapi lu pernah dapat bullying kah karena lu dari suku Tionghoa seperti itu, Ndra? Oh, kita nih pernah naik angkot waktu kita SMP. Yang mana, lu tahu kan? Yang apa sih? Kayak kernet gitu, yang di deket Nagrak. Yang dia rasis ke Cina sama ke Kristen. Lu lupa ya? Iya, gue lupa tuh. Gimana ceritain ulang dong. Mungkin gue ada tapi gue lupa kayaknya tuh. Lu di angkot itu tahu orang mau gue. Masa sih? Anjir, gue lupa dong. Kita kan kalau naik angkot rame-rame, yang kota bumi semua. Oke. Iya. Banyak yang rasisin Cina. Abangnya bilang apa kemarin itu? Abang angkotnya bilang apa? Kernet. Bukan abang angkot ya, kernetnya yang biasa nunggu di situ yang suka, ayo naik sini yang gitu kan. Oh Cina jangan, terus salib. Waduh, gue tersindir tuh karena gue merasa Cina soalnya mata gue sipit ya kan. Waduh. Aduh. Yang Batak merasa Cina, gue pengen jadi Batak nih, gimana dong? Ampun. Aduh, gimana? Gue beli margaritan, oke. Jangan, itu bahaya ntar. Saingan gue banyak ntar. Oh jangan. Gue sih naga aja lah. Marga gue lebih tinggi dari marga kau. Kayak gitu. Jadi kayaknya kenapa orang masih belum teredukasi dengan baik, Ndra? Sementara
kita punya pembukaan undang-undang itu di alinea keempat bahwa ada mensejahterakan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kenapa sampai orang berpikir, oh nggak boleh sama Cina salib seperti itu. Padahal kan nggak semua Cina orang Kristen ya. Betul. Lebih ke, makanya gue bilang, itu lebih ke mereka nggak bisa menerima perbedaan. Contohnya stigma di masyarakat, orang Jawa nggak boleh mirip sama orang Sunda, itu sama-sama orang Indonesia loh. Ada stigma kayak begitu. Betul. Padahal sama-sama di Indo. Itu kan kita, kalau kita sejarahnya kenapa? Oh, karena orang Sunda, kerajaan Pajajaran itu tidak bisa ditaklukkan oleh Majapahit. Betul. Makanya keluar stigma yang turun-menurun kayak begitu. Jawa Sunda berantem, karena beda kerajaan. Sekarang itu sudah disatukan oleh Indonesia. Ada waktu Sumpah Pemuda kan ada Jong Java, ada macam-macam. Bikin kita semua fight kok buat bangsa ini. Betul. Nah, dan sekarang pun banyak tokoh-tokoh Cina yang kita fight buat bangsa ini gitu loh. Kayak kemarin waktu rupiah turun, itu Salim kan langsung tukerin dolar semua jadi rupiah. Betul. Salim kan juga lihatnya matanya gitu, kurang Cina apa dia? Buat Salim Group. Ampun. Betul. Jadi sebenarnya yang fight buat bangsa ini tuh banyak, termasuk salah satu ya nanti nggak apa-apa lah ya, podcast lu agak kontroversi, Bapak Kang Bensin. Nggak apa-apa. Kemarin juga udah disikat soal LGBT. Udah ya, udah mulai. Nggak apa-apa. Kayaknya podcast terkenal tuh banyak sikatannya kok. Betul makanya. Padahal gue belum terlalu terkenal loh. Apa? Akan. Apa? Jadi kayak misalnya ada orang-orang yang fight buat bangsa ini tapi kehantam sama apa? Orang-orang yang pemikiran sempit. Misalnya Kang Bensin. Dulu sebelum Kang Bensin kan dia gubernur. Sekarang jadi tukang bensin dia. Kang Bensin bangsat. Ini BTP nih. BTP dong. Gila itu orang Cahayapurnama. Orang Cina pertama menjadi gubernur DKI Jakarta tuh gokil tuh. Nah, ada sedikit perubahan tren. Sejak gue hidup, memang tidak tahun 98. Gue lahir 97, 98, tahun gue nggak tahu apa-apa. Cuman yang gue lihat, sejak gue kecil, itu Cina, etnis Tionghoa itu selalu kita diam. Dia mengurung diri. Kita pokoknya diam aja. Apa kita diam aja gitu. Nah, jarang tampil ke publik. Ketika si BTP ini muncul nih, wah ada gubernur Cina, Kristen lagi, nggak mungkin banget. Jadi double minoritas sudah. Nah, kita yang double minoritas pun merasa, oh di bangsa ini kita punya kesempatan. Kita cengli-cenglian deh, bos BCA tuh orang mana sih? Iya. Bos Sampurna orang mana sih? Bos Sampurna orang mana? Kenapa dia pada pindah gitu? BCA pindah ke warga negaraan ke Singapura. Kenapa? Karena dia merasa dihargai di luar. Kita selalu bicara bangsa ini tidak menghargai karya anaknya sendiri, lebih hargai orang luar. Ya sekarang anak-anak bangsa aja lu sendiri nggak bisa treat orang sekitar lu dengan benar gitu. Betul. Dari situ aja udah ngaco, mau gimana lagi? Betul. Jangan kan gitu bro, BTP aja di penjara. Betul. Termasuk apa? Gue mau bahas lagi tuh orang yang kemarin tuh yang ngejelekin lu di Instagram lu. Oh pendeta harus minjem bayar. Apa gitu, lu nggak bisa treat orang sekitar dengan benar. Lu mempertahankan apa ya, self righteous. Betul. Jadi lu merasa lu paling benar dan yang lain selain lu salah gitu loh. Gue setuju jangan biarkan ada di area abu-abu, tapi kita harus bisa terima perbedaan. Selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pada umumnya. Kalau gue pegang prinsip pengetahuan jelas. Ya memang ada di ajaran agama apapun, gue nggak tahu emang ada ajaran agama yang kalau dia nggak satu golongan sama lu boleh bunuh dia gitu. Enggak dong. Betul. Bahkan di dalam ajaran agama Islam sekalipun, kafir pun ada yang nggak boleh dibunuh. Kafir yang tidak memerangi kalian nggak boleh dibunuh. Bahkan ada kafir yang minta perlindungan ke kalian. Kalian harus benar-benar dikasih shelter supaya apa tujuannya kita melihat Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi
sebenarnya tidak ada satu alasan gitu untuk memusuhi etnis tertentu atau suku tertentu. Karena selain memang kita ngomongin Cina, tapi di bangsa ini pun banyak gitu loh. Oh, kayak yang tadi gue udah sebut, oh Sunda jangan sama Jawa, atau oh kamu jangan sama Manado karena Manado gini-gini, oh jangan sama Batak gini-gini. Ya enggak juga gitu. Betul. Banyak Betul. juga yang merit antar ras gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma ke Cina doang gitu. Kalau tapi memang yang karena sudah ada kecenderungan itu di bangsa ini sering digoreng. Sering digoreng ya? TKA sering digoreng, TKA dari Cina, apa dari Cina. Jangan lupa varian Delta masuk ke Indonesia gara-gara apa? India. Ada berita di detik.com, orang-orang kayak India naik jet pribadi masuk Indonesia, habis itu rame varian Delta di sini. Yang salah bukan orang-orang TKA-nya yang masuk ke Indonesia, yang salah pemerintahnya dong. Kenapa mengizinkan? Regulasinya biarkan begitu. Iya kan, jangan salahin TKA-nya. TKA-nya kan datang karena seizin dari negara yang didatengin. Kalau nggak diizinin kan nggak mungkin datang. Logikanya kan begitu. Jadi sekarang tuh mereka jadi susah membedakan antara mana yang negara Cina, mana yang orang-orang keturunan. Nah itu dia. Beda. Yang negara Cina, gue udah nggak ada hubungan. Lu mau tembak rudal Xi Jinping sama teman-temannya, silakan. Betul. Ya karena yang gue bela adalah bangsa Indonesia gitu loh. Betul. Yang kita berusaha kasih makan, yang kita berusaha buka pekerjaan, yang kita berusaha edukasi, belajar cinta tanah, cinta harga mati ya tanah ini Indonesia gitu. Betul. Itu yang banyak orang gagal tangkap. Beda antara negara Cina dengan kita keturunan. Betul. Gitu. Gue setuju sih. Sama kayak gini Indra, halnya kayak apa? Pebulu tangkis kita kan rata-rata orang ini keturunan Tionghoa kan? Saat mereka juara kayak Taufik Hidayat dipuji-puji. Tapi giliran maksudnya itu kita teman-teman Tionghoa malah dibully kayak gitu. Jadi ketika juara membawa nama Indonesia harum, kayak oh itu orang Indonesia seperti itu. Tapi kalau enggak malah dibully kan, gitu kan jadinya gitu. Karena tidak semua orang sesempit itu pemikirannya. Jadi yang memuji itu mungkin kita positif aja. Mungkin orang itu sudah sadar perbedaan, maka dia puji. Betul. Cuman waktu ditekan mungkin mereka juga takut belain, nggak ada masalah. Tapi toh pun sekarang orang sudah banyak yang berani speak up, banyak yang lebih terbuka pemikirannya, banyak yang lebih bisa mengerti sesama lain, itu lebih oke. Bangsa ini sekarang, gue sih masa bangsa ini harusnya semakin baik. Harusnya semakin baik. Karena generasi yang kolot sudah mau habis. Iya, kita tunggu aja. Lagi kan milenial ini jadi tua kan. Betul. Nah, milenial jadi tua ya tunjukkanlah gitu. Oh, ternyata nggak ada masalah gitu, mana yang Cina, mana enggak. Karena kalau mau ngomong gitu, rasis pun bukan cuma dari bangsa ini. Iya. Kita sibuk ngerasisin, oh lu Cina, lu India, Amerika tuh rasis ke seluruh Asia, dirasisin sama dia. Oh iya, makanya Freeport kita udah diambilin berapa puluh tahun Freeport kita itu, ya kan? Tapi mereka rasis sama kita. Nah, jadi ya, karena apa, pemikiran yang sempit yang nggak terbuka. Jadi bukan karena orang Asia, orang apa ya, memang karena lu sempit aja gitu. Betul. Gue sepakat sih soal itu. Dan ini yang menarik buat gue. Soal nggak tahu kenapa ya, gue seneng banget kalau ngelihat teman-teman orang Tionghoa tuh punya etos kerja yang gila. Itu gimana tuh maksud gue? Memang kalian diajarkan sejak kecil punya etos kerja seperti itu atau gimana? Dalam rumah seperti itu. Itu kan dimulai dari keluarga toh. Coba kita lihat sejarahnya ya. Kebanyakan kan orang-orang Cina itu ke sini mereka adalah pedagang. Betul. Kebanyakan pedagang. Nah, gue bukan ahli sejarah, cuman karena berdasarkan cerita, oh nenek lu begini, ya gue denger dah beberapa keluarga. Karena kita pedagang, kita kan jauh dari keluarga. Iya, betul. Caranya bertahan itu gimana? Oh ya gue mesti jadi gitu. Oke. Mesti jadi, kalau nggak bisa.
sama-sama dagang kain. Dulu engkong yang sangat engkong sekali itu katanya dari Cina langsung, gue juga nggak tahu lah pokoknya. Cuma dia bilang dia dagang di di Jatinegara, dagang kain. Sekarang karena gue perantauan, misalnya gue sendiri, nggak punya teman, nggak punya keluarga, teman mungkin ada tapi bukan keluarga, gimana caranya bisa bertahan? Ya sekarang orang buka jam 8, ya gue buka jam 7 lah. Oke. Ini menarik nih. Nah, orang tutup jam 3. Oh, toh pasar sudah sepi. Tutup jam 3. Tutup jam 5. Sekalian aja sampai sore gue di sini nongkrong. Nyampe rumah juga mau ngapain? Nah, terus banyak statement orang Cina pelit. Oke. Itu menarik tuh. Makanya kayak. Contohnya apa? Sebenarnya bukan pelit, lebih ke hemat. Apa yang pantas dan tidak pantas untuk dibelanjakan gitu. Sekarang gue mau sedikit mengkritisi budaya di Indonesia adalah gajian pertama traktir teman-teman. Iya, betul. Jarang orang Cina traktir begitu. Betul, setuju gue. Kalau nggak karena lu deket banget sama dia, lu nggak bakal ditraktir sama dia. Sumpah. Kagak. Lu nggak teman banget, nggak, kenapa? Ya kita apa yang harus dan nggak apa kita simpen gitu loh. Betul. Kita simpen. Jadi kenapa sih Mike sambung sedikit podcast yang sama sedikit waktu misalnya kita yang soal ngomongin anak muda di Instagram, teman-teman IG yang teman-teman di YouTube yang belum cek di Instagramnya Rapko. Nah, ada nelfon gua atau siapa? Sorry. Nah, kalau sampai kerja ya. Para yang muda-muda itu, ya mereka harus bisa apa? Nabung. Betul. Jadi duitnya tuh nggak habis konsumtif. Betul. Dia tabung, mungkin dalam 5-6 tahun dia bisa bikin satu usaha. Iya. Makanya kebanyakan Cina jadi bos. Betul, sepakat. Ya, karena begitu. Gue mau kerja berapa lama sama orang? Iya. Gue kerja juga dirasisin, bener nggak? Iya. Teman gue sama-sama pribumi naik. Kok gue nggak naik-naik? Ya udah, gaji yang ada gue tahan. Gue simpan, gue tabung. Betul. Gue tabung, gue modal buka usaha. Buka usaha ya kita di toko lain buka jam 6, gue buka jam 5. Betul. Biarin. Akhirnya apa? Karena dia buka lebih pagi, pelanggan yang datang pagi yang nggak bisa kesana makan sama dia. Betul. Betul, setuju. Yang maksudnya ini orang-orang berangkat pagi mau ke kantor pengen masak telur misalnya, karena warung sebelah bukanya jam 7, ini buka jam 5 misalnya kan, nah itu mendingan buka yang jam 5 sebenarnya. Ini menarik. Betul. Dia udah jadi, dia akhirnya beli sama kita. Betul. Jadi kan lumayan. Nah, begini terus yang jadinya lama-lama dia pelanggannya banyak. Karena satu yang kita punya prinsip dagang itu adalah cuan dikit nggak apa-apa, tapi banyak. Betul, sepakat. Jadi karena kalau gue ngeliat, kalau dulu ya waktu masih kotak-kotak, sekarang kan semua sudah sama lah cara dagangnya. Kalau dulu dia mau sekali jualan untungnya gede. Jadi kalau ada orang tawarnya nggak susah gitu untuk tawar. Kalau toko yang dagang kongko, lu tawar aja pasti lu senang gitu loh. Lu mau duduk 2 jam juga lu tawar pasti dapet. Iya, betul. Kenapa? Dia bilang, oh ya udah, daripada gua nggak jualan, mending jualan aja. Paling gua tambah barang satu, turun harga 20.000 ke 30.000. Betul. Si tokonya merasa, oh gue untung 2 barang dibandingin gue harus tunggu 1, kan gue untungnya 2. Iya. Meskipun gue kurang 5.000 nggak apa-apa, tapi gue masih untung. Jadi tekniknya begitu, makanya kebanyakan dia apa? Oh jadi kaya. Oh jadi pelanggan, oh jadi bos. Ya itu kenapa makin dimusuhin. Oh dia kaya jadi bos, bagaimana? Ya gue bangunnya jam 5 pagi. Kaya ngepet gitu karena Cina. Tapi
Tapi itu menarik. Karena itu sih etos. Kenapa? Karena gue punya teman juga, dia bilang lebih baik untungnya sedikit tapi continue ketimbang untung besar tapi nggak jalan gitu loh. Jadi malah merosot. Sama kayak buka peluang usaha. Oh ini peluangnya ada nih. Untungnya sih sedikit memang. Tapi lebih baik seperti itu, peluangnya ada seperti itu dan berkelanjutan seperti itu. Jadi nggak ngikutin orang gitu. Sama kayak gue jualan durian. Siapa sih yang nyangka gue jualan durian, Cok? Ya kan? Tapi kan itu untungnya ya tipis lah. Cuman buat gue yang penting lanjut gitu loh. Dan dikenal seperti itu. Dan akhirnya orang banyak yang suka gitu loh. Dan ya itu filosofi teman-teman orang Tionghoa itu menarik. Tapi gini Indra, maksudnya ada stigma yang bilang, susah bisnis sama orang Cina, pelit katanya. Atau ngasih harganya terlalu murah kayak gitu. Itu lo setuju nggak sih? Ya, setuju nggak setuju. Kenapa? Itu kan stigma. Atau benar itu terjadi di dalam lapangan? Kalau bilang, bisa, ya menurut gua itu normal ya. Karena orang kalau mau cari cuan gede-gede normal nggak? Normal dong orang mau cari untung gede-gede. Betul. Nah ya udah gitu. Tinggal lu bagaimana negonya aja sama orang Cina. Iya ya. Sama kan? Karena kan sekarang misalnya gini, oke, gue mau, ya kalau lu doang yang mau cuan, nggak cengli doang, gue juga mau cuan. Kalau ketemu di tengah ya jadi. Karena di situ banyak kok. Sama orang Cina, sama orang India, normal-normal aja. Wih, lewat. Waduh, terlihat barusan. Iya. Jadi, tapi lu pernah nggak sih punya teman bisnis sama teman-teman, maksudnya bukan suku Tionghoa kayak Batak ataupun Jawa, lu membandingkan etos kerja itu gimana? Apakah kayaknya gue nggak cocok nih gitu, atau gimana tuh? Kalau etos kerja sih nggak juga ya, karena nggak semua orang, kita nggak bisa pukul rata orang suku etos kerja, enggak gitu. Sukunya apa, etos kerja apa, nggak bisa dipukul rata kayak begitu. Karena dia pasti, kalau orang itu mau ya mau gitu. Tapi yang gue lihat yang etos kerjanya pasti tinggi adalah orang yang merantau. Betul. Jadi gue nggak patok suku sih. Gue nggak patok suku, gue lebih patok ke kondisinya dia, keadaan dia. Karena teman-teman yang misalnya Jawa, ya jangan salah loh, teman gue Jawa itu di lembur bisa sampai malam, minggu masuk Jawa. Sekarang sudah jadi accounting manager kayaknya. Iya benar-benar. Kuliah bareng gue. Itu karena apa? Bosnya suka gitu. Bosnya suka dan hasilnya juga bagus ya jadi gitu. Tinggal bagaimana dia bisa kerjanya bagus, hasilnya bagus, kita mau kasih overtime sedikit ya oke gitu. Jadi gue sih nggak cenderung ke suku gitu. Kalau ngomong Cina itu bagus, emang orang Batak males-males kok. Nebar paku. Yang ngomong lo bukan dia. Bisa diserang nih gue sama orang Batak nih. Ini aku lo Batak juga. Iya, ya tetap aja ada yang nggak terima ya kan. Tapi ini menarik, Bro. Gimana soal relationship dengan, maksudnya gue nggak tahu ya apakah ini benar atau enggak. Kalau orang teman-teman Tionghoa udah kayak disakitin gitu, dalam arti udah ditipu lah dalam kasarnya dalam berbisnis misalnya kayak gitu. Apakah akan mau berbisnis lagi dengan orang yang sudah menipu dia gitu? Tergantung tipe orang. Sekali lagi kan gue bilang tidak semua. Betul, nggak semua, karena kan nggak bisa pukul rata semua orang Cina begitu. Kalau lu sendiri gimana nih? Seandainya lu gue tipu nih, seandainya ini harganya segini nih, terus gue bilang gue naikin lebih dikit, kan itu namanya gue nipu kan gitu. Nah lu gimana? Lu akan mau ngambil barang lagi sama gue atau enggak? Kalau gue mungkin kalau makanya tergantung orang kan. Kalau misalnya gue kenal sama lu nih, gue kenal sama lu kan,
mungkin gue karena orang ini mungkin dia sudah bertobat lah ya, coba aja kita barangnya murah bener apa enggak, kualitas bener apa enggak. Tapi pasti gue akan lebih hati-hati gitu, lebih Betul. banyak nggak persayanya, karena pernah ketipu. Dan kualitas itu normal deh, kualitas itu normal, orang yang habis ketipu tuh begitu. Jadi nggak karena dia Cina atau dia non Chinese, ya nggak juga gitu. Oke. Gitu. Ini menarik. Dra, filosofi orang-orang atau lu sebagai anak yang dididik dalam tradisi suku Tionghoa tuh tradisinya apa sih atau filosofinya apa sih kira-kira? Atau Kalau ada kata nasihat-nasihat kah? Atau ada dalam bahasa Cina nasihat-nasihat gitu kah? Gue sih udah nggak, kalau gue sih udah nggak ngomong Cina di rumah. Jadi paling kalau nasi ya umum sih. Ya pertama kita kerja keras, terus kita kerja jujur, jangan tipu. Karena kejujuran kita junjung. Gitu. Sekali kita tuh apa ya? Lu bisa sih nipu, lu cuan gede sekali gitu. Cuman lu nggak bisa cuan berkali-kali. Anggaplah gue tipu lu kok cuan 100 juta, tapi sekali gitu. Sekarang kalau gue bisnis sama lu 10 juta, udah bisa 100 juta juga. Memang lebih lama, tapi kan lu terus-terusan. Kalau udah 5 tahun mungkin lebih gede dari 100 juta daripada gue tipu lu sekali. Betul. Jujur. Terus ya kita kerja keras lah. Kalau orang lain malas ya kita. Kebanyakan orang malas kenapa? Bukan karena dia pribumi, tapi karena dia tinggal di lingkungan yang nyaman. Betul. Ada tantenya, ada omnya, ada wifi, ada wifi, ada mbahnya. Jadi dia kalau nggak dapat kerjaan pun dia bisa goler-goler santai gitu. Betul. Gue setuju sih. Kadang-kadang dikasih duit, kadang-kadang dikasih beras, kadang-kadang dibantuin. Terus kerja pun kalau nggak dapat kerjaan nanti paling omnya kah yang punya kebun, lalu kerja sama om aja. Gampang kan hidup. Orang dalam. Bayangin sama orang yang bener-bener nggak ada siapa-siapa gitu loh, yang dipandang sebelah mata, yang dirasisin, ya lu mau nggak mau lu mesti hantem habis. Gitu. Makanya kalau lu mau cek udah kelasin gue tahu sih, kalau lu mau cek auditor EY, kalau mau cek auditor Big Four itu kebanyakan lulusan Untar. Kalau kebanyakan Untar ya karena Untar dulu orang nggak bisa masuk negeri, masuknya Untar, Cina itu. Terus bilang gue kalau nggak jadi sesuatu nggak bisa nih, dia fight, nggak masukin Big Four sekalian. Makanya kebanyakan dia suksesnya apa ya, karena dia dipandang sebelah mata, kesempatannya sedikit, ya akhirnya apa, kita kerja lebih keras. Gitu. Orang Tionghoa pada mau makan di warteg nggak sih, Indra? Banyak ya. Banyak, jangan kan warteg, yang makan Indomie juga banyak. Dan gue pernah baca artikel tuh Bos Sampurna makan di warteg, anjing. Karena apa? Ya sekarang apa ya? Lu udah tergantung konteks sih. Gue kalau gue sekaya Bos Sampurna, gue mungkin nggak makan warteg sih. Sesuai kemampuan kan, mungkin gue makan di rumah. Tapi kayak ya kalau mampunya segitu aja gitu loh. Mau apa gengsi-gengsian? Ya kan kita sekarang kalau lu punya duit cuma digaji UMR 4.500.000, terus lu mau makan di resto ya nggak bisa dong. Sekali 2 kali mungkin iya, kalau tiap-tiap hari kan nggak bisa. Makanya makan warteg. Dan jarang sebenarnya orang Cina tuh kebanyakan bawa bekal. Iya, bawa bekal, dibekalin lagi sama pacarnya kan. Pacarnya buset, karena lebih hemat. Iya sih. Gue tuh penganut ini sih, penganut gaya hidup teman-teman orang Tionghoa sih. Aduh, gue mendingan makan di warteg, Pak. Sumpah, udah mana enak. Terus juga kita bisa milih kan touchscreen, tinggal ini. Betul. Jadi kayak ya. Tapi orang teman-teman Tionghoa pernah gengsi nggak sih dengan apa yang dia kerjain? Misalnya kayak gue punya usaha ini nih, gengsi nggak sih sebenarnya? Atau lu pribadi gitu, lu sekarang punya kerjaan, gengsi nggak sih sebetulnya? Kalau itu sih balik lagi ke orangnya.
Hmm. Balik lagi ke orangnya. Kalau dia gengsian, ya dia gengsian. Kalau dia nggak gengsian, dia nggak gengsian. Lu sendiri Karena gimana? gua ya, dibilang gengsi nggak juga, cuman apa ya? Ya nggak juga sih, namanya kerjaan lah gitu. Hmm. Cuman gua sendiri tetap, gua lakukan hal yang sama gitu. Gua coba hemat, gua buka usaha. Hmm. Karena kerja mau sampai kapan? Nah, kebanyakan kita usaha lah. Udah muka kongko gitu kan gue. Iya sih. Jadi besok Hmm. ketika udah cukup dananya, udah cukup biayanya, ya kita buka usaha, kita kerjain, bikin bikin nanti gue mau bikin, entah bikin resto ke, bikin apa ke, yang penting kita bikin sesuatu gitu. Jadi besok ngeliat, oh si Hendra Cina nih bangke, Cina kaya menjadi negeri sendiri. Oh tidak, lihat dulu susahnya gitu. Iya benar. Kenapa mereka dibandingkan lu langsung keluarin ujaran kebencian, kenapa nggak bertanya dulu kenapa dia bisa kaya dan gue enggak? Hmm. Kenapa kita harus buat slogan kita harus jadi tuan rumah di negeri sendiri? Loh, kok lu bisa kalah sama mereka? Iya benar. Hmm. Ketika lari lu, sekarang begini deh, ketika lu ada di satu negara yang mereka tuh malas berlari gitu, malas berlari. Malas bangun Lalu lu pagi. ragu, Malas bangun pagi. lalu Ah. lu masuk ke negara tersebut, Hmm. kan lu terbiasa lari, lu ikut lomba lari, lu menang Hmm. terus. Lalu negara itu bilang, nih Rapko nih harus disingkirkan nih, karena dia jadi bos di antara kita nih, pendatang macam-macam nih dia. Nggak cengli dia kayak begitu. Iya betul. Bukan Rapkonya yang lari kencang, tapi kalian yang malas lari. Betul. Jadi Padahal kalau sama-sama lari nggak bisa ya, kubur ya. sama-sama lari bisa. Makanya Hmm. tadi bukan etnis ya, tapi ya lu karena nyaman gitu loh. Karena mereka lari, oh ya ini tetangganya, nih temannya, semua deket gitu. Makanya kebanyakan gue sih bilang bukan etnis, tapi karena mereka merantau gitu, masuk ke tempat orang. Kayak Hmm. orang-orang Jawa yang datang ke Jakarta, atau banyak orang-orang Medan yang ke Jakarta tuh sukses gitu. Betul. Kenapa ya? Karena mereka pilihannya cuma satu, Hmm. harus berhasil. Udah nggak ada kata nggak berhasil. Betul. Pilihannya cuma satu, Makanya harus berhasil. Harus iya, dan wajib. Gila, gokil. harus, udah nggak ada pilihan lain. Gagal tuh bukan pilihan. Gagal itu bukan pilihan, menarik. Indra, gue pengen tahu nih sebenarnya, lu sebagai orang Tionghoa kan, maksudnya dalam segi jodoh, orang-orang Tionghoa tuh pengen cari sesama Tionghoa atau beda seperti itu? Kalau lu, Kebanyakan iya. hah? Kebanyakan iya. Kebanyakan iya. Kebanyakan iya. Kebanyakan Kenapa? pasti dia cari Cina lagi. Ya, sekarang kenapa Menurut, gue sekarang mau jawab kenapa kebanyakan Cina juga bergaul sama Cina? Gue kenapa? akan jawab satu halnya sama, gue jawab. Satu halnya sama. Kenapa kebanyakan gitu? Karena kalian rasis sama kita. Iya ya. Simpel kan? Hmm. Sekarang gue dateng. Emang orang Sunda nggak cakep? Sunda cakep kok. Cakep Pak Sunda Pak, gila lu. Sunda cakep. Jawa manis-manis. Iya. Tapi kenapa lu sama Orang Cina? Manado kinclong. Tapi kenapa Cina Ya sama kan Cina? kenapa Cina sama Cina? Ya waktu gue deketin orang Sunda, bapaknya bilang, jangan lo sama Cina. Ya udah. Anjing, pas banget gue ketawa. Iya ya. Jadi Itu memang, boleh tuh. jadi Dia memang, highlight bagus tuh. jadi jadi itu memang ini ya, nggak ada pilihan lain ya selain orang Cina sama orang Cina. Mau milih sama orang Sunda juga, lu jangan sama orang Cina. Gokil, parah lu. Gila, Masuk akal gak sih? pengalaman lu keren, Cok. Bukan pengalaman gua. Gue pikir pengalaman lu. Bukan. Tapi masuk akal, begitu tuh ada. Ada, pasti ada. Makanya begitu. Iya ya, benar juga ini. Asli, gue baru tahu itu. Atau misalnya yang misalnya lu laki-laki ataupun lu punya teman perempuan deh, teman perempuan lu dibilang jangan sama orang yang bukan Cina, kan kadang-kadang juga ada yang kayak gitu kan. Gitu.
Atau gue punya, kita cowok Cina kan, ada lebih parah lagi nih. Jangan sama cowok Cina lah, itunya kecil, mati nggak lu? Iya. Padahal kan itu bisa disetting ya kan. Di setting, kita nggak hulukan nih sekarang. Waduh. Iya. Makanya kebanyakan balik lagi sama sama di komunitas yang sama ya, karena di situ dia diterima gitu. Tapi yang Cina merit sama orang bukan Cina juga sudah banyak sekali. Tapi kalau kenapa mostly akhirnya begitu lagi ya karena itu. Makanya kebanyakan gampang gitu. Sekolah swasta isinya mostly Cina. Swasta isinya mostly Cina. Kecuali swasta yang Al Azhar itu beda cerita ya. Nah, Beda cerita. Beda. Itu yang hidungnya bengkok gitu. Iya. Nah, karena di negeri ini juga banyak kok keturunan Arab. Betul. Di Indonesia itu ada 3 yang banyak gitu. India, Arab, sama Cina. Ketiga-tiganya itu berdagang ke sini. Iya, di daerah Condet, kalau lu ke daerah Condet Jaktim itu banyak banget orang-orang Arab di situ tuh. Banyak. Jangankan di Bogor ada namanya Kampung Arab. Isinya Arab-Arab semua situ di Bogor. Iya, makanya. Itu bahkan Arab-Arab itu sudah bikin kampung Arab tuh. Sekarang di Cibubur ada kampung Cina, lu protes, bingung gue nih. Iya, makanya. Harus dibuat dong kampung Cina dong, daerah Tomang situ. Banyak kampung Cina Cibubur ada. Cuman masalah ini kenapa? Karena ketika Arab itu diterima karena ada kesamaan agama. Betul. Ada kesamaan agama. Kapan sih mulai rame Cina? Karena sebelumnya pun Indonesia itu isinya Hindu-Buddha. Iya. Hindu-Buddha itu penyebarannya sama orang India. Terus ada beberapa pedagang dari Tiongkok, dari Cina. Terus masuklah kerajaan Islam. Pedagang-pedagang dari Arab. Semuanya berdagang, nggak ada masalah. Nggak ada yang ribut. Nggak ada yang ribut. Yang ributnya kapan? Gue baca ada literasi yang mengatakan bahwa itu tuh sebenarnya bikinan Belanda waktu jajah Indonesia. Dia ngadu domba. Cara ngadu dombanya begitu. Cuman kalau salah ya silakan salahkan literasi yang gue baca. Literatur yang gue baca salahkan itu lah. Karena sebenarnya sama-sama berdagang, sama-sama oke. Kapan mulai nggak oke? Ketika mulai ada domba. Betul. Ada yang pecah belah. Maka sampai sekarang nggak sembuh-sembuh, tapi sudah mulai sembuh. Ya itu makanya Belanda kan Belanda punya segalanya ketika itu untuk memprovokasi orang-orang Indonesia kan, karena kan pada zaman itu kan divide et impera ya, kita mengenal konotasi itulah gitu, dan kita juga semua belajar tentang politik adu domba itu, dan ngeri banget, dan itu kan yang dipakai waktu 2017 Ahok lengser kan. Gitu. Waduh, marahnya ke situ serem banget nih. Kalau jawab jadi nih. Ya karena gue melihatnya justru gini, yang gue sedihkan di 2017 adalah bangsa kita tuh mundur kepintarannya. Iya. Karena seolah-olah orang dari Islam tuh nggak boleh maju gitu. Kayak misalnya ketika Ahok maju untuk independen, tiba-tiba syaratnya berubah. Betul. Dari sekian KTP harus sekian KTP. Terus mereka bilang, oh enggak, bukan demi Ahok aja, ini memang konstitusi. Ya kenapa nggak dari zaman dulu kerjain? Kelihatan banget tapi ngeles, ya udah. Kelihatan gitu. Karena apa? Karena justru si Cina ini yang katanya bukan anak bangsa ini, yang belain duit rakyat. Iya. Dia berdebat loh sama ini Haji Lulung, dia berdebat sama sampai DPR musuh dia semua. Iya. Tapi ya itu maksudnya masih belum pada dewasa, Ndra. Jadi gue pikir ya udahlah ya gitu. Coba kalau seandainya dia masih jadi gubernur DKI sekarang nih, dan terpilih misalnya kan, mungkin COVID beda cerita di Jakarta, bisa lebih tertangani dengan baik lah. Tapi Anies juga bagus lah penanganan. Iya, biar nggak diserang kan sama fans Anies.
Gua Ampun. ada IG lu ada, gua ada tag Hendra underscore Budi 2. Rame langsung masuk. Wah nih apa buzzer-buzzernya Anis kan enggak gua dapet. Iyalah, kita cinta panis kak. Cinta kita. Ya, gue Tapi minta. saya lebih cinta Bu Mega. Iya, Ya, menteri apalah gua. iyalah, bisa lah gue, menak lah. Alhamdulillah. Bismillah, Bismillah lah, Menteri Agama. Anjir, anjir. Lu enak kok Menpora lah ya. Menpora, gokil. Menpora, Menpora. Terakhir, Ndra, buat orang-orang yang nonton podcast kita hari ini soal kita bahas tentang suku Tionghoa seperti itu. Mungkinkah apa yang ingin lu sampaikan buat teman-teman agar mungkin tidak melakukan bullying lagi atau seperti apa atau bagaimana, mungkin ada sesuatu yang ingin lu sampaikan buat orang-orang yang nonton terakhir ini? Oke. Sebenarnya mereka tuh bukan benci kita sih. Gua sih mau kalian tuh bukan benci ya. Mungkin kan ngiri tapi nggak tahu caranya bagaimana kayak kita. Bingung caranya, makanya diskusi dong kayak gini ya kan? Diajak makanya nonton Cogan Stall. Iya makanya diskusi dong. Karena udah bingung caranya gimana ya akhirnya jatuhin gitu. Karena gampangnya lu kalau bangun menara cuma dua gitu, either lu bikin lebih tinggi dari dia atau lu jatuhin supaya dia jadi lebih rendah dari lu. Betul. Kelihatan bagus. Padahal lu nggak tahu caranya bagaimana lebih tinggi dari kita, makanya lu jatuhin kita. Betul. Kita sebenarnya oke kalau lu mau diskusi tukar pikiran, gimana cara gue bisa gini ya, ayo. Cuman kuat nggak lo ngikutin gaya hidupnya kita? Nah itu dia makanya. Di saat orang jajan ke mall kita ya nggak ke mall ya, gitu aja gitu. Iya makanya. Karena kesempatan buat jadi pemimpin atau menguasai jadi orang kaya bukan cuma punya orang Cina, punya semua orang. Betul. Yang mau usaha. Betul. Karena negara ini pun menjamin gitu, siapapun tuh di negara ini punya hak yang sama. Iya. Termasuk buat jadi kaya. Makanya. Sama. Kita lihatlah tukang bensin sekarang. Ya iyalah, tukang bensin. Nanti si Prabowo kan juga tukang durian kaya besok ya. Aduh ampun. Selesai pandemi kayaknya nih gue bakal ngegas durian nih. Pandemi ya. Waduh. Dikit-dikit lah ada yang beli gitu kan. Cuman selesai pandemi mungkin ekonomi udah pulih lagi kan ya, dan udah bisa stok banyak seperti itu. Gue masih belum berani untuk stok sampai 300 kotak, 400 kotak kayak kemarin kan belum berani gue. 100 ya, aja. Tunggu ya, 100 juga lumayan kok, kan lumayan. Iya makanya. Kalau 100 hitung aja 100, untung 10.000. Iya makanya. Juta. Nah, itu yang gue tuh demen banget bergaul sama teman-teman orang Tionghoa, sumpah. Gue ngikutin habitnya, gue ngikutin apa yang, wah dia bisa apa ya. Makanya kan gue kalau apa gaya hidup gue, aduh, mungkin di sosmed gue mungkin suka online ya, cuman kan gue ngerjain ini, ngerjain itu, tiba-tiba bisa kenal ini, orang juga kaget, kok bisa sih kenal sama dia? Kayak gue Dokter Tirta kemarin, kok lu bisa sih sama Dokter Tirta gitu? Jadi kayak iya, lu yang DM dia kok gue lihat. iya kan, jadi kayak ya gue bener-bener ngikutin banget sih gaya hidup dan tradisi teman-teman Tionghoa seperti itu, yang baiknya seperti itu, dan gue ngelihat bagaimana kalian kerja keras tuh gila sih. Tadi yang masalah toko itu udah bener-bener pas banget itu. Tetangga punya toko juga bangun jam 7, buka jam 7, kita buka jam 5 kayak gitu. Itu hal-hal yang menarik sih buat gue. Dan sebenarnya bukan cuma orang aja, kalau semua orang lakukan hal yang sama ya. Tapi kebanyakan, gue bisa jamin 90% begitu soalnya. Kalau yang udah buka toko ya gitu. Justru karena harusnya yang lebih sukses tuh justru bukan Cina. Tapi harus pribumi yang Islam atau orang-orang Islam. Kok bisa begitu? Padahal habis sholat subuh jangan tidur, buka toko. Iya, gila. Kalah cepat kita bangun. Iya makanya. Bener sih, gue sepakat sih. Ya tapi itulah.
habit itu. Kebanyakan ngantuk. Ya karena itu kalau lu nggak paksa diri sekarang ya lu paksa terus mau sampai kapan bisa paksa diri. Iya, betul. Makanya terus lagi prinsip kita punya banyak prinsip ya, satunya ya apa ya? Ya kalau kita pasti sekarang gitu supaya tua nggak capek. Itu kan juga satu yang diajarin ke gua gitu. Oke. Gitu sih. Gila, keren banget nih diskusi. Indra, thank you banget udah ngobrol sama gua. Mungkin kalau bisa Siap. malam ini gua tag, kayaknya nggak ada yang perlu diedit ya, aman semua ya. Oh aman. Aman kalau gua aman. Oh lu aman. Gue juga aman. Lu tag Bu Mega sekali. Gila, jangan. Bisa diajak jadi kader gue. Oh iya, betul. Oke. Thank you Indra, gue bakal stop record dulu. Sip.